Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi dulu studi kristalisasi. Ini sudah yang ke-9 surat Roma. Kita tahu kristalisasi itu artinya suatu proses menuju benda-benda kristal yang kalau diterapkan dalam literatur itu artinya kita mencoba mencari tema-tema yang utama ya dari satu kitab. Kita fokuskan saja dulu ke kitab ini, Roma. Jadi setelah nanti kita dapatkan tema-tema utama, barulah kita masuk nanti ke yang detail-detailnya. Kali ini kita ambil tema dulu, ibadah yang sejati, yang diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2 secara khusus ya. Jadi sebelum kita baca ini, kita harus ingat dulu bahwa surat Roma ini kita pilah ya, kita analisis dengan prinsip trilogi. Kita bagi 3. Pasal 1 dan 8 itu bicara tentang trilogi keselamatan yang nanti kita akan singgung juga di sini sedikit. Apa itu? Pembenaran karena iman, pengudusan karena iman, dan pemuliaan karena iman. Kemudian pasal 9 dan pasal 11 Paulus mengangkatkan permasalahan Israel karena Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias ya. Di sini Paulus menekankan kedaulatan Tuhan bahwa untuk zaman ini hanya sisanya dari Israel, hanya sedikit lah sebagian yang dipilih Tuhan untuk zaman ini ya. Tapi nanti untuk zaman berikut Israel seluruhnya akan diselamatkan. Kemudian pasal 12 ke 16 ini yang sekarang ini kita akan bahas. Ini adalah bagian yang praktis. Ya, setelah biasa begitu tulisan Paulus itu setelah dia menjelaskan secara teologis atau doktrinal, dia langsung masuk kepada yang praktis ya. Mari kita baca dulu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya memakai LI ya, kalau perlu nanti kita akan baca yang ILT-nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita akan bahas ini satu istilah ungkapan ya. Karena ini kalau Paulus memulai sesuatu dengan ungkapan karena itu berarti yang dibicarakannya di sini itu terkait dengan yang dibicarakan sebelumnya. Jadi kita harus bahas ini nanti, itu satu poin ya. Yang kedua, kita akan bahas tentu mempersembahkan tubuh. Ya, yang di sini di ayat 1 itu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas pembaharuan budi. Di sini dibilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ada 3 poin hari ini kita akan bahas ya. Karena ini sangat penting ya, biarpun ini hal-hal yang praktis, tapi ini hal mengenai ibadah yang sejati ya. Ini temanya ini ibadah sejati nih, karena kenapa dibilang ibadah sejati? Ya memang ada ibadah yang tidak sejati, katakanlah begitu ya. Dalam dunia kekristenan yang sudah merosot, sudah jatuh ini, ibadah sudah bisa nanti ada mencari keuntungan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat dalam kesimpulan kali ya. Kita akan banding-bandingkan ini ya. Mari kita melihat dulu lah, langsung aja ini. Karena itu ya, di pasal 12 ini pembukaannya karena itu. Karena apa? Ya.
Paulus menganjurkan ini supaya kita mempersembahkan tubuh ya, karena apa? Karena bukan karena Israel yang di pasal 9 sampai 11 tentunya normalnya itu. Yang dimaksud di sini karena kamu sudah mengalami trilogi keselamatan itu. Pembenaran karena iman, pengudusan karena iman, dan pemulihan karena iman. Karena kamu sudah mengalami ini, karena itu persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Coba dulu saya ulang dulu ya trilogi keselamatan ini agar nanti kita bisa melihat kaitannya ini ya. Ini sangat penting soalnya ini kaitannya ini karena itunya ini ya. Jadi trilogi keselamatan ini secara ringkas ya. Semuanya karena iman ya, pembenaran ya. Artinya pembenaran itu saudara dan saya dibenarkan dalam arti dosa-dosa kita sudah dibasuh oleh darah Yesus ya. Sudah selesai ya, dinyatakan tok kau orang benar, orang kudus ya, dipisahkan ke Tuhan. Bukan lagi orang berdosa ya, jangan lagi bilang aku orang berdosa, enggak. Dulu itu sebelum percaya Yesus ya. Sekarang sudah dibenarkan. Kedua, pengudusan ya. Itu di sini pindah. Kudus itu lawannya bukannya tidak berdosa. Kudus itu lawannya umum. Kalau kudus itu artinya dipisahkan secara khusus untuk suatu maksud tertentu. Ya, nggak bisa dipakai sama siapa-siapa, dikuduskan ya. Kita dikuduskan untuk Tuhan, untuk kebenaran ya. Tadinya kita hamba dosa, tadinya kita hamba maut ya. Dosa dan maut itu sama itu ya. Hamba iblis begitu juga ya, karena iblis berkuasa atas maut. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran ya, mengabdi kepada Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, pemuliaan. Nah, ini karena dalam tubuh kita tetap ada hukum dosa dan maut ya. Itu sebabnya pemuliaan itu artinya pembebasan, adopsi. Ketika kita diangkat menjadi anak karena kita ahli waris, maka kita diganti tubuh kita, tubuh yang sudah divonis divonis ada hukum dosa dan hukum maut, dan sudah divonis pasti mati karena dosa. Kita diganti tubuhnya. Itulah pemuliaan pada saat kita sebagai putra-putra Elohim dimanifestasikan, dinyatakan kepada seluruh ciptaan, supaya kita sebagai putra-putra Elohim yang sudah dinyatakan itu, dimanifestasikan itu, kita membebaskan, dipakai Tuhan untuk membebaskan seluruh ciptaan, karena ciptaan itu akan kembali masuk ke dalam kemerdekaan daripada putra-putra Elohim yang dimanifestasikan. Karena kita sudah merdeka dari dosa, dari hukum dosa, hukum maut, ya, dari iblis sudah dimerdekakan ya. Nah, karena itu Paulus bilang persembahkan tubuhmu. Nah ini ya. Tapi ingat dulu ya, ini karena ini semuanya dengan iman ya. Pembenaran karena iman, pengudusan karena iman, pemuliaan karena iman, dan iman itu bertumbuh. Kita sudah tahu ya, dari iman kepada iman. Iman yang ada menghasilkan perbuatan dari iman itu pada gilirannya menyempurnakan iman yang ada. Terus berputar dia. Ya. Perbuatan yang dari iman itu menyempurnakan iman yang ada. Terus kita bertumbuh semakin pemahaman kita semakin bagus semuanya dalam pembenaran, pengurusan, dan pemuliaan. Nah, disinilah Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, atau diterima lah, acceptable itu, diterima oleh Tuhan. Nah, perhatikanlah dulu ini ibadah ini. Ini ibadah loh. Banyak orang berpikir konsepnya ibadah itu, oh berarti kita kumpul-kumpul di gedung, kita nyanyi-nyanyi, kita mendengarkan khotbah. Ya ada betulnya juga, itu bisa juga ibadah. Tapi kalau dalam dunia kekristenan, saya nanti akan bicara, terlalu banyak sudah penyimpangan, katakanlah begitu ya. Ntar saya kasih tahu. Jadi ibadah, kita bilang ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh, sesuatu yang bersifat, katakanlah kalau tidak kelihatan batinnya, dan orang lain nggak tahu. Mana orang lain tahu apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita atau belum? Ya.
Nah, cuma bagaimana mempersembahkan tubuh itu artinya? Nah, ini kadang-kadang kan ya itu enggak ngomong gini, ya aku persembah. Ya betul juga, ngomong dulu, Tuhan aku persembahkan tubuhku supaya menjadi alat, menjadi hamba kebenaran. Ya, harus mengucapkan dengan mulut juga, karena dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku. Tapi artinya kalau orang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, ada beberapa hal, ya, mempersembahkan itu menghadirkan. Ada beberapa hal yang menjadi lifestyle lah, katakanlah gaya hidup dia dengan cara dia menggunakan tubuhnya itu, ya. Ada satu orang yang kesaksian begini, dia waktu itu naik kereta, dia ada orang daripada buang-buang main kartu aja lah, ya, main kartu 3 orang kurang 1 orang, dia diajak, terus dia bilang, oh maaf saya nggak punya tangan, saya nggak punya untuk tubuh ini untuk main itu. Loh, orang bingung, rupanya karena orang itu sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, dia memandang dirinya ini tubuhnya bukan milikku lagi, ya, ini sudah milik Tuhan yang harus digunakan untuk hal-hal yang Tuhan mau, ya. Nah ini ya, saya mau katakan dulu ya, tubuh ini ya tentu saudara tahu ya, ini yang paling makanan ini ya, karena apa yang kita makan itu membuktikan juga ini kita sebenarnya sudah mempersembahkan tubuh ini atau enggak. Karena di sini mempersembahkan itu artinya menghadirkan, kata kerja terus menerus kita menghadirkan tubuh kita supaya diterima oleh Tuhan sebagai ibadah, ya. Nah, tubuh ini tentu kalau saudara mempersembahkan sesuatu kan, apalagi sama Tuhan mempersembahkan, ya harus yang bagus lah, ya sebagus yang kita, masa kan kita kasih tubuh yang udah kita pakai, kita rusak dengan makanan yang ngawur, yang sampai asam urat, kolesterol atau waduh, badannya bengkak, ya perutnya buncit dan sebagainya. Itu bagaimana mempersembahkan tubuh yang kayak gitu, ya. Ya itu mau nggak mau makanan, karena Paulus membahas bahkan mengenai makanan ini sampai 1 pasal, walaupun ini pasal 14 ya, walaupun dia dalam hal ini dia konteksnya tuh ada orang yang makan sayuran aja, kayak vegetarian kali begitu ya. Ada orang yang makan semua jenis makanan, karena begini, ada yang orang memandang ini najis, ini haram, ini. Jadi soal najis nggak najis begitu, ya. Bukan soal sehat nggak sehat, nggak najis gitu. Nah Paulus bilang, aku yakin nggak ada sesuatu makanan yang manapun yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang anggap itu najis, ya bagi orang itu najis. Misalnya makanan ya, kalau orang Kristen biasa makanan babi, makanan anjing itu dimakan, enggak najis itu, ya. Tapi bagi orang yang menganggap itu najis dia. Nah Paulus menasihati, karena dia ada masalah. Kalau saudaramu jadi tersandung ya, gara-gara engkau makan babi misalnya, saudaramu yang di sampingmu itu saudara seiman maksudnya ya. Kalau yang sudah beda imannya ya memang sudah anggap haram, ya udah itu urusan dia lah yang anggap haram. Tapi kalau saudaramu dia jadi tersandung gara-gara itu, ya engkau jangan makan itu. Engkau enggak makan itu bukan karena itu haram dari dirinya sendiri, babi itu haram, enggak. Tapi karena engkau ada hukum kasih, ya, supaya jangan membuat saudara kita tersandung, gitu, ya. Ini jadi soal makanan ya, walaupun konteksnya bicara soal menghakimi, soal jangan jadi batu sandungan sebagai, tapi tetap Paulus sangat mengutamakan makanan, karena itu penting ya, kita menjaga makanan kita ya, karena kita harus jadi dokter juga bagi diri kita ya. Setidaknya kita harus tahu lah makanan mana yang sehat, mana yang kita perlukan, mana yang sebanyak apa. Kadang-kadang ini banyak orang pikir makanan gak ada hubungan dengan ibadah. Waduh, sangat-sangat berhubungan sekali, ya. Kalau ada nanti dibilang saya melayani Tuhan, tapi badannya, makannya pun rakusnya, gendutnya minta ampun. Ini apa artinya ini? Ada yang mati karena terlalu cepat mati gitu. Karena apa? Ya makannya nggak benar sih. Habis kebaktian malam makan langsung di restoran yang hebat, yang banyaknya itu seafood semuanya itu kan. Ini nggak mempersembahkan tubuh, nggak bisa dibilang itu mempersembahkan tubuh.
Karena orang yang mempersembahkan tubuh artinya menghadirkan tubuh. Itu kata kerja yang terus menerus ya. Macam present continuous tense. Jadi hadir terus menerus, dihadirkan. Bukan hadir sekali, setelah itu kita mau-maunya kita. Enggak. Terus kita hadirkan tiap hari. Ya. Nah itu sebabnya tiap hari kita harus menjaga makanan. Itu nomor 1 dulu. Ya. Ketahuan, orang yang mempersembahkan tubuhnya ketahuan kok makannya. Rakus satu. Atau dia makan yang dia perlukan. Ya, ini menjadi apa ya, batu uji ya, bahwa dia sudah mempersembahkan tubuhnya. 1, makan ya. 2, istirahat. Ini juga jangan nanti dia kejam dengan tubuhnya. Istirahatnya normal, misalnya orang 7-8 jam tidur ya, kalau atau bagaimana, istirahat lah intinya. Ada orang yang istirahatnya kebablasan, tidur terus, atau ada yang sangat kurang sekali tidurnya. Sehingga akibatnya ketika ada orang yang karena kurang tidur, terlalu kerja capek, hamba Tuhan gitu, dia merasa ini tugas gini-gini, wow, khotbah stroke dia. Jatuh di tempat. Kenapa? Kurang istirahat. Ya. Istirahat juga membuat akal kita jadi, kalau orang kurang tidur, ya, kerjanya gila kerja gitu, itu otaknya juga nggak normal. Ya, seluruh sistem tubuh ini kan, ini sistem saling terkait satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau tubuhnya nggak, istirahatnya kurang, itu belum mempersembahkan dong. Masakan kita persembahkan tubuh yang capek, yang letih, yang udah loyo? Enggak lah. Kayaknya kita mempersembahkan sama Tuhan ini, kita berikanlah tubuh kita yang terbaik, yang cukup makan, istirahatnya juga cukup, olahraga. Nah ini habis ini saya olahraga nih, karena itu termasuk ibadah yang sejati, olahraga itu. Karena masa kita persembahkan tubuh, kembali lagi lah, tubuh kalau nggak olahraga itu, saya merasakan ya, olahraga itu bisa membuat mood kita bagus ya, tubuh tentu jadi mantap, dia ada kestabilan berat badan dan sebagainya. Itu banyak lah, orang ngerti lah saudara. Olahraga adalah ibadah yang sejati. Itu buktinya. Kalau saudara dan saya beribadah kepada Tuhan yang sejati ya, artinya mempersembahkan tubuh, saudara pasti akan olahraga. Ya, atur waktu lah. Saya kadang-kadang juga dulu olahraga, buang waktu nih ya, saya masih bisa 2 baca kitab ngerjainnya. Tapi itu ibadah sejati, olahraga. Jadi makan, tidur, olahraga. Ya. Ini tubuh ini baik roh. Ya udah pastilah nggak merokok, nggak minum yang ngawur lah, ya udah pastilah itu kan ya. Tapi yang 3 ini, makan, istirahat, olahraga, ini apa lagi ya? Surat tubuh itu ya. Nah, ada ayat di surat Roma pasal 8 itu, roh menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Roh Kudus menghidupkan tubuh yang fana. Menghidupkan itu artinya kalau dia sakit misalnya, karena ada virus atau apa, itu Roh Kudus itu menguatkan. Nah, jadi tubuhnya orang yang sudah mempersembahkan orang yang sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, di mana Roh Kudus itu menopang tubuhnya, dia akan lebih kuat. Tubuh ini lebih kuat ini. Misalnya perlu kayak Yesus itu, dia harusnya jam makan karena dia ada penginjilan dengan perempuan Samaria. Enggak, karena makanan Yesus melakukan kehendak Tuhan. Ya ini secara itu hal-hal khusus lah ya. Hal-hal khusus ya. Kalau yang normal tetap tubuh ini harus dipelihara. Makan 3 kali dan istirahat cuma. Tapi dia kan ada Roh Kudus, lebih kuat dia. Imunnya lebih kuat. Ya. Imunnya lebih kuat ya. Kemudian kalau nanti dia sakit, ya, kalau orang yang sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, jangan langsung ngandelin obat. Kalau orang sedikit sakit, obat. Jadi dokter, ya nggak salah untuk datang begitu, kalau berdoa dulu dong. Ini tubuh kan bukan punya kita, kan dari kita persembahkan sama Tuhan. Nanti kita tanya dulu, Tuhan, ini tubuh sakit ini, yang milikmu ini, gimana? Apa ada dosa? Apa aku telah salah pakai tubuh ini? Ya. Tanya dulu, jangan main langsung obat aja, main langsung dokter aja. Itu kadang-kadang nggak mengandalkan Tuhan itu. Itu tanda orang yang belum mempersembahkan tubuh. Kalau emang sudah mempersembahkan tubuh, doa dulu. Tanya dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, itu karena kau kurang istirahat aja. Minta maaf dulu lah, Tuhan ini aku kurang istirahat, nggak jaga tubuh. Tidur.
ya sudah, jangan makan obat, jangan langsung, kalau kecuali Tuhan gerakan makan obat. Pokoknya tanya dulu lah, kelihatan lah gaya-gaya orang yang sudah menghadirkan tubuhnya kepada Tuhan, ya. Itu satu, tubuh ya. Karena ini banyak orang pikir dosa itu hawa nafsu seks, hanya gitu-gitu aja ya, yang percabulan, perzinahan, yang ngeri-ngeri begitu. Enggak. Yang makan, istirahat, olahraga itu juga ibadah yang kadang-kadang dilanggar oleh makanan hamba Tuhan yang sibuknya minta ampun, tubuhnya nggak dijaga, ya makannya nggak dijaga, istirahatnya nggak dijaga, itu nggak ibadah itu, nggak ibadah itu sedang menjalankan keinginannya ya. Kalaupun ya keinginannya lah, itulah seperti itulah. Kedua, ini ketiga sekarang poinnya, karena itu tadi sudah mempersembahkan. Yang ketiga, pembaharuan budi. Pembaharuan ini metamorfose, perubahan bentuk, perubahan pemikiran ya, ini sebenarnya ini. Ini ibadah sejati juga. Kalau orang misalnya sudah datang ibadah dalam arti ke gedung gitu, dengar firman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pikirannya sama dengan dunia ini ya. Orang dunia ini inginnya apa? Satu, ingin kaya, itu pasti. Orang dunia ini ingin kaya. Kedua, ingin dihormati. Betul? Ketiga, ingin nggak ada masalah, nyaman apa semuanya, udahlah, ya. Nah, kalau orang Kristen inginnya itu, ingin kaya, di Roma, kalau kaya, jadi kaya nggak masalah, itu namanya pengaturan Tuhan, puji Tuhan, kekayaan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ingin, itu ada ayatnya itu, di Timotius, barang siapa yang ingin kaya, dia akan jatuh ke dalam 4 hal itu. Pencobaan, ya, jerat, dan macam-macam itu. Ya. 1 Timotius 6 kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau misalnya orang ini sudah ibadahnya sejak kalau dia datang ibadah ke gedung terus begitu dengar firman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tapi pikirannya nggak berubah, sama aja yang diinginkannya dengan orang dunia ini, sama aja pikiran perasaannya dengan dunia ini, itu namanya tidak ibadah. Itu cuman menjalankan ritual. Banyak orang ritual doang. Kalau hari Minggu nggak datang ke gedung rasanya nggak enak ya. Harusnya ke gedung dulu lah. Nyanyi-nyanyi dah angkat tangan ini, tangguh dah gitu kita semua maunya. Ini ibadah tuh bukan ritual. Bukan. Ibadah itu batiniah. Mempersembahkan tubuh, berubah pikiran, itu kan batiniah. Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu bahwa seseorang itu ibadah atau tidak? Ibadah sejati atau tidak, itu maksudnya ya. Kalau ibadah hari Minggu datang apa itu orang tahu ya. Sekarang ibadah kemerosotan dunia kekristenan itu begini, ibadah yang tadinya batiniah menjadi lahiriah. Ibadahnya itu datang ke gedung, nyanyi, angkat tangan, kasih persembahan, minta lagi dia sana perpuluhan katanya, minta buah sulung katanya supaya diberkati, itu macam-macam lah. Itu ibadah lahiriah. Itulah kejatuhan kekristenan itu. Ya. Oke lah, kita masuk dulu langsung ke ininya aja lah. Simpulan ya. Ibadah sejati yang diajarkan Alkitab, khususnya Roma ini 1-2 ini. Belum lagi kalau kita bandingkan nanti Yohanes 4 itu. Yesus bilang, kau ibadah bukan di gunung ini, ritual bukan. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Itu lebih batiniah lagi. Ya, batiniah lah. Intinya kita mengajarkan ibadah batiniah. Kenapa orang Israel ibadahnya lahiriah kelihatannya ya? Motong domba apa semua. Ya itu memang kan dia simbol. Tapi kalau simbol dari genapi dalam Kristus itu realitanya sudah, barulah ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu dia di Yerusalem itu jadi tempat ibadah begini. Iya memang betul, itu peraturan Tuhan untuk zaman itu. Tapi sekarang ibadahnya batiniah. Nah, saya tanya dulu lah, ya. Dengan COVID ini, Bapak Saudara, coba dulu kita renungkan ya. Ini udah masuk kesimpulan nih. Kesimpulannya tuh bahwa ibadah yang diajarkan Alkitab, khusus bagi umat pilihan Tuhan saat ini ya, itu ibadahnya batiniah. Dalam roh
terus mempersembahkan tubuh, berubah pikiran. Semuanya dalam roh, semuanya batinnya, enggak kelihatan ini. Ya, ini ibadah sejati. Tidak kelihatan oleh orang, ya, enggak kelihatan. Hanya kita dengan Tuhan lah yang tahu itu, ya. Nah, sekarang terus dengan di Covid ini. Ibadah. Orang Kristen pada umumnya termasuk hamba Tuhan ini. Ini hamba Tuhan ini karena ibadahnya udah kadang-kadang cari keuntungan dari situ. Khotbah dapat apa? Duit. Diundang sana, undang sini, dapat duit, ya. Cari kemuliaan manusia, firman nyenengin orang banyak, ya. Ini udah ada jabatan lagi macam-macam. Ini ibadah udah mencari keuntungan di dalam ibadah, ya. Inilah kejatuhan dunia kekristenan itu karena ajaran Biliam, Nikolaus, Izebel, 3 ini. Ya, jadi sekarang saya tanya dulu ini, Covid itu mengganggu ibadah sejati enggak? Ya, kalau ibadah yang lahiriah, ya sangat terganggu. Sangat-sangat terganggu dengan Covid. Bayangkan, orang nggak bisa kumpul. Nggak bisa ngunjungin. Nggak bisa bikin KKR, nggak bisa bikin seminar, nggak bisa pokoknya yang begitu-begitu nggak bisa. Karena peraturan pemerintah juga bilang, hindari kerumunan. Itu ada hukumnya itu. Kalau melanggar. Jangan bilang, oh saya demi iman. Oh, tunggu dulu. Jangan ngomong-ngomong gitulah. Alkitab ngajarin nggak kita suruh kayak gitu. Itu ibadah Alkitab itu apa? Ibadah yang sejati. Itu dulu. Alkitab jelas mengatakan ibadah sejati bersifat spiritual. Dalam roh, mempersembahkan tubuh, berubah pikiran. Ini nggak diganggu oleh Covid. Saya udah 20 tahun ibadah kayak gini. Dulu saya pendeta, khotbah sama itu luar biasa itu. Kadang-kadang jam 3, Pak. Saya selalu jam 3 bangun itu. Bahasa roh dulu sampai jam 4. Baru doa dari jam 4 sampai jam 6. Langsung bisa kerja itu. Kalau ada doa semalam, muter terus. Sampai jam 6 pagi besoknya. Jadi 27 jam kerja. Ya. Ya emang jemaatnya nggak sampai ribuan. Padahal cuma 400 atau 500 ya. Dengan teman-teman itu juga, dengan teman-teman. Tapi itulah. Ya. Terganggu sekali dengan kalau seandainya saya begitu dulu ya. Wah, untunglah itu tahun 2000 stop saya itu. Saya masuk ke dalam esensi ibadah. Di hadapan Tuhan lah, ibadah itu. Batiniah. Dengan datangnya Covid, nggak terganggu sama sekali saya. Ibadah selama 20 tahun ini saya sudah aman, ya ibadah batiniah. Jadi dengan datangnya Covid, apa yang mengganggu saya, malah pelayanan lebih enak. Jadi apa ya, pelayanan itu apa ya namanya, digital ya, apa ya, online ya, nggak terganggu. Tapi kalau seseorang ibadahnya lahiriah, apalagi nyari keuntungan, cari duit, cari jabatan dengan ibadahnya itu, itu sangat terganggu dengan Covid. Makanya ditengking Covidnya. Ini dari setan, ini Covid ini dalam namanya itu. Setelah tengking nggak berhasil, dinubuatin dulu. Jangan-jangan pasca ini selesai, pasca nggak, kalau itu kita ngumpet. Ini macam-macam ini, konyol ini, ya. Ini namanya dia apa itu? Udah jelas itu dari situ dah. Tapi sayangnya umat Tuhan nggak peka. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ibadah sejati bersifat batin ya. Dalam roh, persembahkan tubuh, berubah pikiran. Itu ibadah. Dan tidak diganggu oleh kalau Covid lo, nggak terganggu. Kalau Tuhan membuat Covid ini karena keputusan Tuhan ini Covid. Maksud Tuhan supaya para umat Tuhan tuh dan hamba-hambanya, terutama ini hamba-hambanya, mikir. Ya jangan ngelawan. Mikir. Bener gak sih ibadah itu mesti datang ke gedung begitu-begitu kumpul-kumpul? Emangnya gereja mula-mula ada gedungnya gak sih? Baca deh sejarah 200 tahun pertama gereja mula-mula nggak punya gedung. Mereka ibadahnya dipimpin roh. Berdoanya dipimpin roh, KKR-nya juga Petrus dipimpin roh, nggak ada panitianya, nggak ada, pokoknya mengalir dalam roh, itulah ibadahnya. Maunya mikir, tapi ya, umat Tuhan sih, begitulah lah, udahlah, saya ngomong-ngomong kebanyakan nanti, disangkain menghakimi, disangkain, enggak, saya nggak hidup dari ibadah, maksudnya, nggak dapat duit apa jabatan uang dari ibadah begitu, nggak, saya nggak ngambil keuntungan itu dulu ya.
sebelum tahun 2000 tuh, tapi setelah 20 tahun tuh saya lepasin semua uang badah itu apa semuanya, yang apa jabatan lah, yang semua. Bebas saya sekarang. Puji Tuhan, merdeka, beribadah dalam Tuhan, dan Tuhan pelihara hidup saya. Itu aja lah. Itu dulu lah ya, ibadah sejati. Besok kita sambung lagi ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.